pagi guys. Hari ini tanggal 6 Juli 2023. Kami akan balik ke Jakarta. Sekarang pukul 3:38. Trip pertama selama dari Gunung Sindur sampai ke Medan itu sudah di 3.839. Kita akan coba nolkan kembali. Baik, sekarang sudah nol nih guys. Bentar. Sekarang sudah nol ya guys, bensin juga sudah full. Kita akan mencoba pagi ini ke Pekanbaru sekitar 600 sekian kilometer. Estimasi dari jam 3.40 kita sampai di Pekanbaru jam 5 ya, tambah istirahat dan yang lainnya mungkin jam 6. Tapi mungkin kita akan mencoba istirahat nanti di mana Pangkalan Kerinci atau Pelalawan lah guys. Kita akan coba istirahat di sana, mungkin sekitar sampai di sana jam 8 ataupun jam 9 ya guys. Ini kita akan mencoba mendokumentasikan perjalanan pribadi keluarga kami sampai ke tujuan BSD ataupun Gunung Sindur, serta biaya-biaya yang lainnya, bensin ataupun tol serta yang lainnya ya guys. Bahkan kami bersama perjalanan ya guys. Kami Medan ada di Tanjung Sari, Setiabudi. Kita akan mencoba perjalanan pagi hari ini sampai ke Pekanbaru ataupun sampai ke Pangkalan Kerinci ataupun Pelalawan. Kasih guys. Pagi guys. Di sini kita akan masuk ke dalam gerbang tol Amplas 2. Jam 3:55. Keluarnya seperti biasa nanti keluar di tebing ya guys. Oke. Masih tapping sepertinya guys, belum ada biaya untuk ininya, hanya tapping aja. Ini kondisi pagi hari tol tebing Amplas. Kita nanti akan ambil sisi kanan mengarah Tanjung Morawa, Kuala Namu, Kupang. Keluarnya nanti akan di tebing ya guys. Kita pagi hari kondisi jalan udara sih, lampu jalan masih ada, tapi ya biasanya sih tengah jalan itu nanti lampu jalan ya kurang ya, kurang memadai. Sudah dilakukan aja guys padam lampunya sampai kualitas max bawah. Kondisinya guys, jalanan masih sepi, aktivitas orang masih belum ada, baik orang berangkat kerja ataupun anak sekolah, serta aktivitas orang yang akan ke pasar. Oke, kami lebih menyukai berangkat road trip ini lebih awal ataupun lebih pagi. Kondisi jalannya ya seperti ini, jadinya agak lebih sepi, jadi kami lebih mendahului lah guys. Kita khawatirkan kalau kita berangkat agak siang ya seperti biasa nanti ada orang banyak beraktivitas, sekolah, orang berangkat kerja ataupun yang lainnya. Jadi ini kondisi pada pagi
ada, artinya kita butuh kehati-hatian dalam berkendara. Mata juga lebih bekerja keras ya guys ya, untuk tetap berhati-hati dalam berkendaranya. Ini kondisinya guys, perjalanan pagi hari ini kita sudah ada di kilometer 29. Nanti kita akan sampaikan di keluar tol Tebing jam berapanya. Saksikan terus ya guys. Sekarang kita akan memasuki gerbang tol Tebing Tinggi. Di sini bayar ya guys. Kita sampai sini jam 4:27 ya guys. Ini 58.500 rupiah guys, untuk pembayaran pertama tol kita. Di depan nanti kita akan belok kanan ya guys, masukin ke arah kota Tebing Tinggi. Tapi sebelum masuk ke dalam kota Tebing Tinggi, nanti kita itu belok kiri ya guys. Belok kiri nggak masuk ke dalam kotanya, kita belok kiri mengarah ke kisaran. Ini dia guys posisi pagi hari ini. Ini dia, kita belok kanan mengarah kota Tebing Tinggi. Nanti ya guys, di sini ada banyak kendaraan yang akan menyeberang. Kita pelan-pelan saja menunggu, sabar saja ya guys. Nah, sini kita hati-hati guys, karena sudah masuk ke jalanan yang banyak motornya, banyak kendaraannya, lalu perlu kehati-hatian di sini. Karena bukan jalan tol lagi, bukan berarti jalan tol tetap butuh kehati-hatian. Tapi di sini banyak kendaraan roda dua yang kurang perhatian di dalam berkendara. Posisi kita di posisi sekarang 4:30 menit. Kita masuk ke dalam. Selamat datang di kota Tebing Tinggi. Jadi kita berangkat jam 3:35 jam 4:30 jadi sekitar kurang lebih hampir 1 jam lah kita sampai ke kota Tebing Tinggi ini. Pinggirannya, nah sini banyak nih guys oleh-oleh nih, mau ada lemang-lemang nih ataupun kue-kue kacang yang lainnya. Untuk kilometer kita sudah di berapa itu, 73 kilometer ya guys perjalanan kita pada pagi hari ini. Nanti kita akan informasikan perkembangannya seperti apa. Yang jelas sejauh ini sih ruas jalan yang ada di tol itu baik, mulus, tidak ada kerusakan sama sekali. Perbaikan-perbaikan yang selama kita lintasi ke tempat saudara ke Siantar ataupun ke Medan itu sudah selesai. Namun yang perlu diperhatikan untuk lampu-lampu jalannya itu hanya di beberapa tempat saja, tidak semuanya ada. Artinya ya perlu kehati-hatian kita dalam berkendara ya guys ya. Karena gelap, cukup gelap penerangan di jalannya ini. Baik guys, nanti perkembangan kita akan informasikan berapa jumlah bensin yang habis. Yang jelas kita sudah isi full tank tadi di semalam di
pagi hari ini cukup ini ya guys ya, cukup sepi kendaraan, namun kita juga tetap berhati-hati guys, seperti biasanya prioritas karena bawa istri dan anak-anak. Nanti kita akan informasikan lagi perkembangan jalan seperti apa untuk dari tebing tinggi belok kiri mengarah ke sana. Sejauh ini sih cukup baik tas jalannya, tidak ada lubang ataupun apa, masih belum ada masalah nih guys ya. Jadi kami juga informasikan seperti biasa baik keberangkatan maupun hari pulangan rasanya untuk terkait masalah logistik untuk kami bawa dari rumah ya guys ya. Airnya juga sama, kami bawa aqua galon, dasi elektrik pompanya. Jadi di belakang itu kami juga bawa aqua galon yang besar, di atas dasi elektrik pompa. Efisiensi waktu pertama guys, artinya kami juga tidak perlu nanti mengisi pulang beli ke Indomaret ataupun ke Alfamart aqua ataupun minuman yang lainnya. Kedua ya, untuk masalah logistik juga sama, makanan juga kami efisiensi waktu juga. Jadi nanti kami akan makan di jalan, sama yang paling penting higienisnya. Kita khawatirkan kalau misalkan kita makanan di restoran ataupun rumah makan itu kurang higienis ya, makanya kami membawa perbekalan kami, makanan dan minuman kami ya guys. Pagi guys, sekarang sudah jam 5 lewat 36 menit, artinya sudah 2 jam perjalanan kita dari Medan Tanjung Sari sampai ke sini. Kita sudah tadi melewati, masuk ke dalam kota 50 ya guys. Untuk kilometer kita sudah di angka 120 km jarak tempuhnya dari Medan sampai ke kota 50 ini. Untuk perjalanan pagi hari ini ya, nggak taunya cukup ramai ya guys. Untuk truk-truk cukup ramai kendaraannya, bis-bis juga sama, jalanan perkembangan juga masih bagus, masih mulus, tidak ada lubang yang berarti lah guys. Apalagi ya untuk perkembangannya, yang tadi sudah kita lewati itu Indrapura, kota 50, mungkin nanti ke depan mendekati kisaran ya guys. Ini untuk rute pada pagi hari ini guys. Baik arah kisaran ataupun mengarah sebaliknya. Pada pagi hari ini sekarang jam 5 lewat 38 hari Kamis tanggal 6 Juli tahun 2023 ya guys. Jadi ya gitu, kecepatan kami hanya sekitar 40-60 km per jam. Kesabaran secara konsisten ya guys ya.
operasional, nggak taunya cukup banyak ya guys. Kendaraan yang sudah mulai beroperasional pada pagi hari ini. Sekitar 3.000-an. Nah ini kita sudah meriset kembali, kita sudah di 125 km jarak yang sudah kita tempuh ya guys. Sekarang hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 ya, kita nggak target sih, nggak seperti berangkat. Kita target tanggal 15 Juli kita berangkat hari Kamis. Hal yang sama juga, nyampe di Medan itu hari Sabtu jam 5 atau 5.30 lah guys. Berbeda kalau ini ya, kita nggak terlalu memaksa keadaan. Kemarin juga nggak terlalu memaksa keadaan sih guys. Artinya semampu kita, sekarang kita seperti apa. Nih namanya pagi-pagi kita sudah tiba, kita sudah sampai hari Sabtu di Medan. Baik guys, kita sudah masuk ke daerah kawasan Kisaran. Tadi kita sudah berangkat jam 3:38. Sekarang sudah di angka
6.20 menit ya, kurang lebih hampir 3 jam perjalanan kita ini dengan kondisi masih gelap ya guys, penerangan masih belum maksimal. Kendala-kendala sih masih hal yang sama juga, bus ataupun truk-truk yang cukup banyak membawa angkutan barang. Untuk kilometer sih selama kita hampir 3 jam perjalanan ini udah di angka kurang lebihnya itu 151 km ya guys. 151 km perjalanan dari mana ini, Medan Tanjung Sari sampai dengan Kisaran ini. Ini kota Kisaran ya guys ya. Kita sudah masuk ke sini. Demikianlah kota Kisaran ini. Sejauh ini sih perjalanan untuk jalanan masih bagus ya guys, masih mulus lah. Hanya beberapa titik-titik saja untuk lubang, namun tidak berarti lah guys ya. Terkait hal kendala masih hal yang sama juga. Truk-truk ini lihat aja itu guys, banyak banget truk-truk yang melaju pada pagi hari ini. Tadi juga sudah ada mulai rame kendaraan-kendaraan. Sekitar jam 6 tadi sudah mulai ada pergerakan dari masyarakat untuk beraktivitas, baik yang anak sekolah ataupun orang-orang yang mulai pada berangkat kerja. Inilah guys nih, banyaknya truk-truk ini yang melintasi di lintas timur pada pagi hari ini. Kita pagi hari ini tadi tol ya guys ya, baru tol pembayaran tol 58.500. Untuk bensin kita juga masih turun segini ya, masih dikit turunnya. Belum tahu nanti mau ngisi di mana. Yang jelas sih kota-kota besar lah wajib kita isi guys. Kebetulan mobil kami menggunakan Pertamax ya. Biasanya sih kami itu selalu mengisi di kota-kota besar ya, antara kalau misalkan dari Medan ke Jakarta, berarti kota-kota besar yang akan kita lalui, kota-kota besar yang akan kita singgahi itu ya Pekanbaru kita akan isi, Jambi kita akan isi, Palembang kita akan isi, ya itu aja lah guys yang akan kita isi. Mengingat untuk Pertamax di sini cukup langka ya guys, mayoritas Pertalite. Makanya kita ngisinya itu, antisipasinya kita isinya itu adalah di kota-kota besar ya guys, kita isinya. Baik, nanti kita akan informasikan kembali seperti apa perjalanan kita pulang ke Jakarta. Yang jelas sih sejauh ini mulai dari Medan lanjut juga masuk ke tol Amplas, keluar Tebing, nggak masuk kota Tebing, kita belok kiri ke arah Indrapura, ke arah kota 50, baru kita sudah sampai di kota Kisaran ini guys. Pada pagi hari ini seperti ini, kita akan mencoba ke Rantau Prapat seperti apa kondisi jalannya yang terupdate pada tanggal 6 Juli tahun 2023 ini. Jadi sementara yang kami sampaikan ya, untuk bawa istri dan anak-anak cukup
nyaman lah guys perjalanan kita, karena jalanan juga masih bagus ya, relatif bagus, nggak ada kerusakan yang berarti. Di sini tadi disampaikan bahwasanya untuk ke Rantau Prapat ataupun Pekanbaru kita lurus ya guys. Ini kondisi pada pagi hari ini untuk kisarannya guys, kisaran baru. Baik, nanti kita sampaikan lagi ya guys ya, Rantau Prapat perkembangan jalannya seperti apa. Terima kasih guys. Pagi guys, sekarang kita pagi hari ini jam 8 lewat 5 sudah di Labuan Batu. Untuk estimasi perjalanan sampai ke kisaran itu 66 km lagi sampai ke kisaran kitanya. Untuk sementara lintasan-lintasan sih masih bagus ya jalanan ya, hanya banyak truk-truk ya, seperti biasa masih hal yang sama, sehingga cukup menghambat perjalanan kita. Ini pagi hari ini kota Labuan Batu kita masukin. Untuk jarak tempuh dari Medan sampai ke Labuan Batu ini sudah di 217 km. Artinya kalau rata-rata itu ke Medan 1800-an, berarti masih kekurangan sekitar 1600 lagi lah perjalanan kita sampai ke BSD Jakarta ataupun Gunung Sindur. Ini pagi hari ini kota Labuan Batu aktivitas sudah banyak orang yang lalu lalang, masyarakat baik ngantar anak sekolah, pergi bekerja ataupun ke pasar. Sementara itu yang bisa kami sampaikan ya guys. Selamat menikmati, sebagai bahan acuan aja perjalanan kami ini, baik yang dari part sebelumnya itu dari Medan, dari Jakarta ke Medan, ataupun ini kepulangan kaminya dari Medan ke Jakarta. Kita akan bagi per hari. 6 Juli 2023 nanti kita akan nginep di mana. Mungkinan ya kita istirahat jam-jam 9 lah guys. 9 istirahat, nanti di penginapan mana. Jam 9 malam besok pagi kami berangkat kembali ya sekitar jam 4 lah. Lebih suka berangkat lebih awal ya guys ya. Jam 4 subuh belum ada aktivitas dari masyarakat, jadi kami akan berangkat. Terus juga yang kami sampaikan, kita nggak tahu nanti akan tiba di mana. Kemungkinan sih estimasi kita tiba sekitar jam 8 jam 9 itu di Pangkalan Kerinci Pelalawan lagi di situ. Kita tibanya kurang lebihnya sekitar jam 8 atau jam 9 lah, kita istirahat baru besok kita start lagi jam 4. Untuk bensin tadi malam kami juga baru isi dulu. Kita nggak tahu nih nanti pengisian pertama di mana. Yang jelas bensin yang terpakai atau digunakan baru segini nih guys. Ya di bawah 1 bar, di atas sedikit. Untuk jarak tempuhnya sudah 218 km.
5 jam ganti guys. Dari papa sama ade dari jam 4 sampai dengan jam 9 saat hari ini. Kenapa pas mau mulai perjalanan kakak dan mama langsung tidur. Ini karena gantian. Nanti jam 9 sampai dengan jam 12 mama sama kakak tandem papa sama adik sama kakak. Sekarang estimasi perjalanannya itu sampai Pekanbaru 8 jam lagi, kemungkinan nyampe jam 5.30. Masih sore, kita lihat apakah kita akan nginep di Pekanbaru. Tunggu. Kayaknya bajuku kayak masih di Jakarta. Kan pas kita mau ke Jakarta bajunya sama kayak gini. Oke guys, bye. Guys, sekarang siang hari ini jam 12.34 kita sudah sampai di Cikampek ya. Dan aku dan papa pun kembali di depan. Dan papa dan adik kembali di depan. Dari Cikampek biasanya itu apa ya, Bagan Batu. Oke, kita akan review untuk perjalanan mulai dari Medan sampai dengan Cikampek ini. Cukup ramai arus kendaraan, baik truk ataupun kendaraan pribadi yang lainnya. Untuk jalan masih lumayan mulus lah guys. Untuk sekarang berarti 12.35. Kita tadi pagi berangkat jam 3.38, berarti sudah 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, sudah 9 jam lah perjalanan kita pada pagi hari ini. Yang sudah kita tempuh itu 361,9 km. Bensin sisanya segini setengah ya. Untuk sampai ke Pekanbaru masih dibutuhkan sekitar 280-an kilometer lagi. 280-an kilometer lagi estimasi sampai di Pekanbaru jam 6 sore ya, paling telat-telat tambah sejam lah ya, jam berapa, jam 7 malam lah, jam 19.00 baru kita bisa tiba di Pekanbaru. Lihat lagi nanti perkembangan seperti apa. Yang jelas kalau misalkan masih oke untuk lanjut, kita akan istirahat di daerah Pelalawan lah atau Pangkalan Kerinci, daerah situlah guys. Nah, kita akan istirahatnya. Ini lalu lintas siang pada hari ini kondisinya seperti ini guys.
5 jam, berarti jam 12, jam 1, 2, 3, 4, 5, jam 5 nanti akan gantian lagi, atau jam 4 lah, 4 jam lah, karena nanti mama dari jam 4 sampai dengan jam 6 malam, biar papa aja yang bawa. Ini kondisi jalan pada siang hari ini guys. Kita nanti mungkin sebelum Pekanbaru akan pengisian kembali bensin ya guys ya. Ini belum kita isi bensin yang pertama, belum kita isi. Nanti kita akan mungkin sama kayak keberangkatan juga, dari Jakarta ke Medan 3 kali pengisian ya guys. Kemarin kali tanggal 15 Juni itu pengisian pertama 700, pengisian yang kedua 630, pengisian yang ketiga itu 700. Jadi total sekitar 2.030.000 lah guys untuk bensin kami menggunakan Pertamax dengan cc 2500 cc kendaraan kami ini. Guys, karena sudah jam 13.09, kita sudah tiba di kota Bagan Batu. Kilometer sampai ke Pekanbaru 259 lagi, 259 lagi kilometer sampai ke Pekanbaru. Habis dari sini kita akan sampai di Dumai, baru Pekanbaru. Dumai seperti biasa masuk tol, keluarnya nanti Pekanbaru. Untuk kilometer kita sudah dari Medan sampai ke Bagan Batu ini ada di 389 km. Bensin setengah turun dikit. Inilah suasana dari kota Bagan Batu ya guys. Tanggal 6 Juli 2023. Kami posisi sekarang sudah sampai di Balam ya guys. Masih di kilometer 34-an lah. Sekarang sudah untuk perjalanannya, kita dari Medan sampai ke Balam itu kurang lebih ada di angka 416 km. Bensin kita sudah di setengah turun. Kalau sekedar informasi, untuk di sini di daerah antara Riau sini ataupun mendekati Pekanbaru itu untuk Pertamax agak susah. Kita masih mencari. Kalau dari Pertamax ya nanti akan kita isi sama Pertamax Turbo. Kondisi jalan di Balam perlu hati-hatian guys ya. Ada sedikit-sedikit yang mengalami kerusakan, perlu pelan-pelan lah, berganti-gantian dengan kendaraan yang lainnya guys. Sepanjang kilometer di Balam ini ruas jalannya cukup ada sedikit kerusakan lah. Hari ini masih seperti biasa, masih ditemani oleh truk-truk besar mengangkutan barang, serta bis-bis juga
lewat 10 menit. Hal yang sama juga ya guys, tadi kami juga makan siang beli nasi bawa lauk dari orang tua. Jadi kita tadi makan di kendaraan aja, di mobil aja. Ini sih guys, karena kita kan nggak tahu apakah disediakan itu makanan baru atau sudah lama. Untuk efisiensi sekalian ya bisa dikatakan penghematan juga. Bawa dari rumah lah untuk makanan kami pada hari ini. Estimasi untuk sampai di Pekanbaru itu jam 6 sore guys, mungkin jam setengah 7 lah. Sekitar 100, kurang lebih 100 km lagi kita akan masuk ke tol Dumai. Tol Dumai itu ke Pekanbaru sekitar 90-an kilometer lagi. Jadi kita masih membutuhkan 200 kurang lebih 200 km lagi untuk tiba di Pekanbaru. Ya, kalau sekarang jam 14.00 sampai jam 18.00 berarti masih ada waktu 4 jam lagi kita akan sampai, kita akan tiba di kota Pekanbaru ya guys ya. Ya, semoga nanti kita bisa ngisi di kota Pekanbaru Pertamax ya. Tapi kalau
baliknya ke Siantar ataupun ke daerah Lubuk Pakam ya guys. Oh iya, seluruh berangkatan kemarin kami juga mampir di rumah Namboro kami di kilometer 24. Karena sudah mampir, mungkin kami tidak akan mampir lagi. Kami akan tetap melanjutkan perjalanan kami ya guys. Kendaraan pribadi lintas timur menuju Sumatera. Sedikit referensi, kami pribadi sih ada 2 driver di sini. Polanya itu adalah 5-3, artinya driver pertama 5 jam, driver kedua itu 3 jam, ganti-gantian istirahatnya. Itu dia teman-teman kami masuk ke dalam sini kan. SMK Teknologi Balang. Dia perjalanan berkendaraan tambah Copelet juga Iris dan teman-temannya teman-teman kami sepanjang perjalanan sehingga lebih bagus lagi, lebih rapi lagi perjalanan kami di tahun ini, tahun 2023 ini. Nah, ini sejauh ini sih yang kami referensikan, kalau misalkan untuk membawa keluarga ya harus dipastikan, benar-benar dipastikan kesiapan semuanya guys. Perencanaannya itu juga harus matang, baik keberangkatan ataupun kepulangan terserah, karena untuk keluarga seperti apa polanya. Kalau polanya berangkat kami sangat ingin segera bertemunya dengan keluarga. Itu kami bisa 2 hari ada perjalanannya, 2 hari.
pengisian bensin. Kalau tadi kami arahkan karena kami menggunakan Pertamax, ya kami pengisian bensinnya itu di kota-kota besar. Kota-kota besarnya itu ya kepulangan dari Pekanbaru, dari Medan itu di Pekanbaru, Jambi, Palembang. Kalau dari keberangkatan kemarin kami ngisi di Palembang, Jambi, sama terakhir di sini nih, di Balam kita mengisi lagi. Kadang-kadang di jalan itu tambahan snack untuk minum. Kami bawa aqua galon besar, saya pakai pompa elektrik. Jadi tinggal isi dari botol-botol minuman tadi. Untuk makanan keberangkatan kami juga bawa dari rumah. Kepulangan hari ini juga kami juga bawa dari rumah. Mungkin sedikit dekorasi guys. Kan kalau sudah dibuat pertimbangan bisa sharing lah bagaimana mau mencoba pola sana seperti apa, hasilnya seperti apa. Kalau saya masih ada terus, tapi kalau tidak buat kenyamanan mau istirahat silakan saja. Ini guys ya, untuk pengeluaran pertama kami juga tadi Hai guys, sekarang sudah pukul 15.59. Kita pengisian bensin Pertamax pertama itu sebesar 636.000 ya, di siang sore hari ini. Untuk kilometer kita sudah di angka 96,7. Bensin sudah kembali full. Estimasi bensin nanti 630 km lagi. Nanti kemungkinan akan sampai di Pekanbaru jam 18 lewat 18 menit. 2 jam kurang lebih, 2 jam lagi lah perjalanan. Jarak tempuhnya itu sekitar 600-an dari kota Medan. Di posisi kita sekarang masih di pom bensin ya guys. Istri sama anak-anak lagi mau ke toilet dulu. Cukup bersih, banyak juga yang pada beristirahat di toilet ini. Kita akan lanjut lagi nanti setelah istri dan anak-anak habis dari toilet. Ini kondisinya pada sore hari ini guys ya. Ada di mendekat Dumai ini kemungkinannya. Dikit lagi Dumai, masuk tol Dumai. Posisi kitanya, jadi pengeluaran pada hari ini baru bensin tadi 636.000. Lanjut apa lagi ya, makan tadi kami bawa dari rumah, sarapan ataupun makan siang. Oh tadi kopi ya, kopi paling berapa belas ribu itu, kopi Nescafe dingin. Ini posisi kita di sini guys ya, mendekat Dumai. Ada Pertamax di sini kebetulan, tadi kita isi di situ. Kita akan lanjutkan kembali perjalanan kita ini guys ya. Nanti perkembangan kita infokan kembali guys. Kita start lagi guys.
sekarang udah bensin udah terisi penuh. Ada dari pertama kita isi, udah pada pipis juga. Sekarang jam 16.00, istri yang bawa sampai dengan jam 18.00 karena masih ada matahari. Sampai ke Pekanbaru nanti sekitar jam 18.15 atau setengah 7 malam lah guys. Setelah itu mungkin kita akan lanjut lagi ke daerah Pangkalan Kerinci lah. Ada sekitar 2 jam lagi perjalanan di situ. Kita akan nginep di sekitaran sana lah guys. Nyampe sana nanti sekitar jam 8 atau paling 8.30, paling telat jam 21.00 baru kita istirahat. Besok kita lanjutkan lagi perjalanan jam 4 lah, sampai di Palembang 14 jam nyampe di Palembang. Kemungkinan kita akan tiba di Palembang itu jam 20 ulangi jam 19.00 lah. Kita akan nyampe di Palembang, kita akan beristirahat di Palembang. Sekarang kita ada di Rokan Hilir, tadi sudah melintas Rokan Hilir. Posisi masih di lintas timur. Perjalanan ini hari ini kita keluar pengeluaran untuk pertama itu tol 58.500, yang kedua itu bensin 636.000. Kalau sama tadi beli nasi kami siang berapa belas ribu nasi, lalu masih kami bawa dari rumah. Nantinya untuk perkembangan jalan tadi seperti biasa di Balam itu sedikit banyak lubang ya guys ya, banyak lubang di lintas di Balam situ. Ini kita agak telat sedikit karena banyaknya kendaraan truk ya, sehingga mempengaruhi laju kendaraan kita sedikit terhambat. Karena posisi kita dari jam berapa tadi 3 lewat 38 kita start dari rumah. Sekarang jam 16.08 kita baru ada di lewatin Rokan Hilir, tapi sudah masuk ke Provinsi Riau ya. Sudah masuk ke Provinsi Riau, mendekati ke arah 2 jam lagi ke Pekanbaru. Jadi estimasi dari Medan sampai dengan Pekanbaru itu dari jam 4 lah ya, dari jam 4 sampai dengan di sini jam 18.00, berarti penambahan 2 jam ya, total 14 jam ya perjalanan dari Medan sampai dengan Pekanbaru. Kendala ya tadi aja hanya di Balam, ada sedikit juga kerusakan, hambatan saja. Perkembangan kami sampai ke pada saat ini guys ya, nanti kami akan
ini hari Kamis tanggal 6 Juli tahun 2023. Mulai dari Medan sampai dengan Pekanbaru, kilometernya sudah 646,1 km guys. Ini kita masuk ke dalam kota Pekanbaru. Tahun kemarin bulan Februari 2022 kita sampai di sini jam 5 lewat 30 menit. Sekarang jam 6 lewat 27 menit. Lebih lama 1 jam ya guys ya, sama dibandingkan tahun kemarin. Sama berkendara tahun kemarin agak lebih sepi. Berbeda dengan di tahun ini, banyak kendaraan-kendaraan besar, khususnya truk atau yang bermuatan, banyak muatan, sehingga dapat mempengaruhi laju kita seperti tadi saya sampaikan ya guys. Ini kota Pekanbaru sore hari ini seperti inilah kotanya. Malam guys, sekarang kita udah di ujungnya dari Pekanbaru. Sementara masih makan lah ya, makan tapi makanan yang anget-anget guys. Ini ikan bakar udah di sini. Sini kita mengarah ke Pangkalan Kerinci, ke sana itu masih sekitar 1,5 lagi perjalanan guys. Kenapa kami tidak nginep di Pekanbaru? Karena jamnya juga masih terlalu ini ya, masih terlalu awal ya. Makanya kami mengarah, tetap berjalan mengarah ke Pangkalan Kerinci atau Pelalawan lah nama tempatnya itu guys. Untuk hari ini sih mungkin nanti kita akan cukupkan saja guys perjalanan kita ini dari Medan sampai ke Pelalawan ini ataupun Pangkalan Kerinci ya guys. Untuk nanti tiba di lokasi akan kami informasikan kembali ya guys. Pengeluaran ya baru tadi kami sampaikan, ditambah dengan makan malam yang ada di sini guys. Cukup sekian ya guys ya. Nanti sampai hotel kami akan informasikan. Sementara ada 4 hotel menjadi referensi tadi searching di Google. Yang 2 menjadi pilihan antara Grand Hotel sama Hotel Grand dan Hotel Meranti. Itu lagi pada makan istri dan anak-anak di dalam guys. Saya udah selesai, lagi mau bayar, persiapan mau berangkat kembali. Tetap saksikan ya part 1 ini guys. Kami pulangnya dari Medan ke Pangkalan Kerinci
lewat lagi dari Pekanbaru 1,5 jam lagi lah guys. Dari kota Pekanbaru ke Pangkalan Kerinci. Berarti biasa kami akan start dari Pangkalan Kerinci, kemungkinan sampai di Palembang. Ya kita lihat lagi seperti apa. Yang jelas kami tidak memaksa, lihat-lihat situasi seperti apa ke depannya. Terima kasih guys. Malam guys. Malam hari ini tadi kami sampai tiba jam 21:45 di Pangkalan Kerinci. Sebenarnya sih ada sedikit masukan juga. Kita tadi on the spot aja hotel. Contohnya hotel yang destinasi kita itu penuh. Akhirnya kami ke Elisa Hill sini. Apa ya? Tapi lumayan bagus sih guys. Saran sih dengan sini lah. Cuma bermalam. 1 malam aja. Besok kita akan lanjut lagi jam 4 guys ke Palembang. Langsung tembak Palembang. Kalau untuk lokasinya ada di Pangkalan Kerinci, di ujung Pangkalan Kerinci, lewat dikit dari pom bensin lah. Cukup mumpuni kok guys untuk lokasinya ya guys. Kita lanjut lagi guys.